Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unibos dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Rizky Andriani dalam podcast Education Talk kali ini. Tentunya bareng narasumber yang luar biasa, ada Kak Selvi selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi di Universitas Bosowa. Halo, selamat siang Kak Selvi. Halo Kak. Gimana nih kabarnya? Kabar baik. Baik, nah mungkin sebelum kita lanjut ya, bisa perkenalan dulu ke teman-teman kita dimanapun teman-teman berada yang saat ini sedang menonton podcast, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Selvi Putri Leme. Saya dari Himasos, Himpunan Mahasiswa Sosiologi. Di sana saya menjabat sebagai Ketua Umum. Oke, Ketua Umum. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih menjabat sebagai Ketua Umum? Menjabat sekitar 3 bulan. 3 bulan. Nah, Selvi, kalau boleh tahu, kenapa sih memilih untuk menjabat sebagai ketua? Awal mulanya itu dari mana? Awal mulanya tuh sebenarnya sebelum menjabat saya lagi ikut PMM, terus balik, terus karena mau terapkan yang didapat di sana, karena mau terus berkembang dari diri sendiri, jadi mencalonkan diri. Oke. Jadi untuk mengembangkan diri lagi ya tentunya. Oke, nah mungkin bisa perkenalan sedikit nih tentang Himasos ya. Siapa tahu teman-teman yang lagi di rumah ada yang kurang ngerti sebenarnya Himasos itu apa sih, bisa dijelaskan? Kalau Himasos itu sebenarnya kita banyak berkegiatan akademik dan non-akademik di dalamnya. Akademiknya pasti sosiologi itu mempelajari tentang interaksi kemasyarakatan, apalagi untuk teman-teman yang suka berbaur kemanapun itu pasti cocok sama sosiologi, karena pastinya seru begitu berbaur sama siapapun, berbincang sama siapapun, interaksi sama siapapun. Oke, keren-keren. Nah, kalau boleh tahu di Himasos itu ada program apa saja kalau boleh? Kalau programnya Himasos, kalau kami proker-proker yang kami sudah jalankan yaitu ada rekrut teman-teman maba untuk masuk ke dalam himpunan, dan terus kami akan kegiatan di dalamnya yaitu ada sosial pastinya, dan mengembangkan minat bakatnya teman-teman ada. Oke, keren-keren. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih, Selvi, tentang kegiatan-kegiatan bakti sosialnya, prosesnya seperti apa, dan bagaimana kemudian hasil dari bakti sosial ini dapat bermanfaat untuk teman-teman Himasos nantinya. Kalau bakti sosial yang seperti saya bilang adalah sosiologi itu kan berbaur ke masyarakatan, terus pasti kita terjun ke dunia masyarakat, dan bakti sosial kita tuh akan terjun ke panti asuhan dan berbaur sama adik-adik di sana, berinteraksi bersama mereka supaya mereka merasa kegembiraan juga yang kita datangkan ke sana. Oke, jadi bakti sosial ada ya sebagai kegiatan tahunan gitu ya. Kalau program lainnya mungkin yang sekiranya dilaksanakan di kampus atau di mana gitu selain bakti sosial ada tidak? Kalau kegiatan di kampus biasanya untuk teman-teman mengembangkan bakatnya itu dalam menari, bisa di dalam punya bakat untuk membaca puisi, bisa mengembangkannya juga di dalam, karena kami memberikan kesempatan untuk teman-teman semuanya melakukan apa yang mereka passionnya di situ, jadi pasti kami akan mendukung teman-teman untuk melakukan kegiatannya dan berkembang. Oke teman-teman, jadi di Himasos ini kita benar-benar didukung ya untuk mengembangkan diri seperti itu. Nah, di Himasos ini tentunya pasti di dalamnya ada beberapa divisi dong ya. Mungkin bisa di-spill nih dikit tentang ada divisi apa aja sih di Himasos? Itu ada departemen SDM dan kaderisasi, ada departemen kesehatan, ada departemen masyarakat, dan terakhir departemen minat dan bakatnya. Itu teman-teman bisa mengembangkan minat bakatnya. Oke, keren-keren. Nah, Selvi kan baru 3 bulan ya menjabat ya, baru 3 bulan menjabat. Nah, kira-kira program kerja yang kedepannya akan diterapkan di Himasos ini ada apa aja? Program kerja kedepannya yang jelas akan berjalan sosial, dan kami akan melakukan kegiatan malam akar setelah ini, dan terus mendorong teman-teman untuk ikut dalam kegiatan itu. Keren.
keren. Jadi memang full support gitu ya kepada teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal support nih, aku mau nanya, gimana sih cara Himasus itu menjembatani mahasiswa-mahasiswa sosiologi untuk berprestasi di dunia luar, di khalayak ramai seperti itu kan? Seperti yang kita tahu untuk himpunan-himpunan gitu kan, pasti mereka tuh kayak menjadi wadah untuk mahasiswa itu mengembangkan dirinya dengan menjadi jembatan begitu, jembatan untuk berkolaborasi dengan pihak luar. Ya gimana sih cara Himasos melakukan itu gitu? Kalau di Himasos biasanya kaprodi kami mendukung seperti program MPKM tentang PMN, MCB dan lain sebagainya, program itu. Dan biasanya adik-adik karena mungkin masih canggung sama kaprodi atau masih gimana-gimana gitu, biasa bisa menghubungi saya dan saya akan menyampaikan lewat kaprodi. Oke, nah Dan saya akan membantu. benar banget. Jadi adik-adik yang maba mungkin ya nantinya betul. yang malu-malu nih ngobrol sama kaprodi, masih malu-malu ngobrol sama dosen, bisa banget untuk dihubungi ketua himpunannya seperti itu, karena akan dibantu nantinya proses-prosesnya. Keren nih, keren banget ya ketua Himasos kita. Oke, selanjutnya mungkin aku mau nanya soal culture atau budaya organisasi di Himasos itu seperti apa? Di Himasos yaitu pastinya kekeluargaan di dalamnya, kami saling mendukung, mensupport, dan pastinya kami di dalam itu harus tetap kekeluargaan sih, dan sistem kadernya juga ya, di dalam itu tidak ada kekerasan. Dan pasti di dalamnya cuma mensupport dan mendukung akademik. Keren teman-teman. Jadi memang full support nih, teman-teman bakal disupport banget sama Himasos. Jadi buat yang nantinya ngambil jurusan sosiologi, jangan ragu untuk masuk Himasos ya. Oke, ngomong-ngomong kalau soal proses rekrutmen ya, mungkin bisa diceritakan dikit nih biar adik-adik sosiologi nantinya itu udah nggak bingung gimana sih proses rekrutmen di Himasos. Ya, prosesnya pastinya melalui pendaftaran, melalui kami, lalu screening teman-teman, dan kami langsung masukkan ke proses pendaftaran. Oke. Jadi ada beberapa proses ya, dari pendaftaran, screening juga dan lain-lain. Tentunya juga proses ini nanti akan dilihat begitu teman-teman yang berbakat masuknya ke divisi apa gitu kan ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Selvi mungkin bisa di-spill sedikit biar teman-teman adik-adik maba yang baru akan masuk ke Unibos, khususnya jurusan sosiologi, biar mereka tuh lebih tertarik gitu masuk ke Himasos. Mungkin bisa di-spill sedikit prestasi-prestasi atau penghargaan yang sudah didapatkan oleh teman-teman Himasos di Unibos. Ya, jadi Himasos itu tahun 2023 menjadi penyumbang prestasi sudah kakak-kakak kita, dan itu dari sosiologi. Saya merasa bangga sih setelah memecahkan rekor itu 2 kali. Ya, 2 kali. Jadi terus ya begitu. Oke, jadi emang cerdas ya, sudah terus, jadi wisudawan. Terus untuk teman-teman yang mau masuk Unibos, pastinya harus memilih sosiologi, karena di sosiologi full support, dan kami menjembatani teman-teman untuk terus berkembang. Oke, keren. Nah, tadi kan kita udah ngomongin culture Himasosnya. Kalau culture pembelajarannya di kelas atau bangku perkuliahan itu seperti apa? Ya, kalau di dalam kelas pastinya seru, dosen-dosennya juga aktif di dalam, tapi harus lebih aktif juga teman-teman sih, supaya dosennya juga semangat. Pastinya. Jadi kami di dalam belajar sama-sama. Terus kami dibiarkan untuk terus berpendapat. Oke, jadi emang baik itu dari Himasos sendiri maupun dari dosen-dosennya itu kita diberi wadah untuk lebih berkembang seperti itu ya. Nah, ngomong-ngomong nih lebih personal dikit ya, gak apa-apa ya. Oke, lebih ke personal dikit nih. Selvi sekarang kesibukannya apa kalau boleh tahu? Saya kesibukannya sekarang menjabat sebagai ketua umum, terus kuliah seperti biasa, dan saya sekarang lagi proses pendaftaran MSIB juga. Oke, bakal MSIB juga. Lumayan ya. Lumayan sibuk nih. Nah, ngomong-ngomong nih,
sebagai ketua yang sudah 3 bulan menjadi ketua di Himasos, membimbing teman-teman Himasos, ada tidak tantangan tersendiri yang Selvi rasakan selama menjabat? Ya, pastinya ada tantangannya karena pasti ada teman-teman yang kumpul, tapi bagaimanapun caranya kita sebagai ketua pasti memberikan support untuk teman-teman, kayak ayo kita berbuat kegiatan, jangan diam-diam aja gitu kan. Jadi pasti full support untuk teman-teman. Terus gimana tuh cara menghadapi tantangan-tantangan seperti itu? Tantangan-tantangan itu sebenarnya mudah dihadapi kalau teman-teman itu, kalau misalnya saya punya hambatan itu di WhatsApp misalnya ngechat, aktif sekali teman-teman di dalamnya. Tapi kalau ketemu langsung pasti teman-teman aktif. Jadi hambatannya di situ, pasti kalau mau teman-teman turun pasti langsung kumpul aja di kantor. Pasti aktifnya semuanya di situ. Jadi teman-teman memang lebih aktif pada saat offline, berkegiatan betul. offline dibanding online ya. Tapi emang sih kalau cuma ngobrol lewat chat gitu kayak ini kurang intimate gitu. Oke, keren banget ya teman-teman Himasos. Nah, kegiatan terakhir dari Himasos apa kalau boleh tahu? Kegiatan terakhir tadi pasti musyawarah. Kami kegiatan terakhirnya, kalau kegiatan besarnya bakti sosial di mana tuh? Rencana nanti di panti asuhan. Itu pesertanya semua teman-teman Himasos ya? Betul. Seluruh kader Himasos. Ini jadi agenda tahunan kalau boleh tahu? Iya. Oke, jadi setiap pengurusan ada bakti sosial gitu ya. Biasanya bakti sosialnya dibarengi dengan apa tuh? Biasanya dengan Hepan, dengan teman-teman yang di panti asuhan. Lalu kami memberikan pelajaran yang basic aja untuk anak-anak. Itu setahun sekali atau? Setahun sekali. Oke, setahun sekali bakti sosial. Nah, kalau untuk kegiatan lainnya mungkin di Himasos ada nggak sih kayak kegiatan yang 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, ada tidak? Itu kegiatan kami di Fansport dari Himasos, terus ada karya ilmiah di dalamnya seminar. Oke. Kegiatan rutin lain yang mungkin rutin diadakan tiap minggu buat pengembangan bakat atau apa gitu? Itu Kak, di Fansport. Fansport ya. Jadi kayak ada badminton, futsal betul, gitu-gitu kan ya. Apalagi sekarang tuh lagi rame-ramenya ya orang yang olahraga badminton bareng teman-teman himpunan. Iya sih. Keren-keren. Nah, selanjutnya nih mungkin kita ada beberapa pertanyaan lagi ya. Nah, harapannya untuk Himasos nanti gimana nih Selvi? Apalagi kan baru 3 bulan ya. Nanti harapannya selama menjabat ke depannya akan seperti apa sih Himasos ini? Harapan saya Himasos asistensinya semakin naik, dan harapan saya juga SDM-nya semakin banyak tentunya. Terus berkembang teman-teman, dan ayo join ke sosiologi. Oke. Karena tidak ada yang perlu diragukan ya sebenarnya kalau di sosiologi, selain karena himpunannya aktif juga, terus dosen-dosennya yang seru juga, humble dosennya, terbuka sama kita. Keren. Nah tuh teman-teman jangan ragu untuk masuk ke sosiologi ya. Karena selain bakal disupport oleh himpunan-himpunannya, juga bakal disupport full sama dosen-dosennya ya. Oke. Nah next mungkin Selvi aku mau nanya seputar organisasi, karena kita bakal ngomongin full organisasi hari ini. Kedepannya tuh Selvi kan ada rencana buat join kegiatan lainnya kayak MSIB gitu-gitu kan. Nah gimana tuh dengan organisasinya, bakal diapain nanti? Kalau saya memang menjabat sampai di bulan 9 saja untuk menormalisasikan, karena kemarin keterlambatan. Jadi saya sudah mengatur timeline waktu saya sih sebenarnya. Jadi apa saja sih to-do listnya ya, bakal ngapain aja. Kalau sebenarnya tidak jadwalnya tidak sesuai, pasti saya menunjukkan di situ. Emang harus tetap bertanggung jawab sama jabatan kita seperti itu. Nah kalau boleh tahu teman-teman di Himasos ada berapa orang? Kalau pengurus. Pengurus Kami ada 16. Lumayan ya. 16 orang dibagi ke berapa bidang tadi? 4 bidang. Jadi untuk teman-teman pengurus di Himasos tuh kan masing-masing ada 4 bidang ya. Itu di tiap pengurusannya fokusnya tuh ke apa aja gitu?
Terus teman-teman dari departemen itu menjalankan proker-prokernya seperti dinyatakan di dalamnya ada kantor sama KPI dan Oke. lewat departemen. Ya, oke. Kalau Himasos selain Himasos kadang ngadain event nggak, kayak event-event buat mahasiswa Unibus gitu, mungkin ada? Sebenarnya ada, cuman belum terjalan. Oh. Nanti di pengurusannya Selfie ya bakal dijalankan. Seperti di spill dikit dong, ya siapa tahu teman-teman ada yang penasaran kegiatannya dan pengen ikut. Event itu di kepengurusan saya sebenarnya tidak ada, cuman saya berharap untuk kepengurusan seterusnya bisa melanjutkan karena saya menjabat cuma berapa bulan saja. Betul. Sedangkan yang tahun kemarin sebenarnya ada, cuman tidak sempat melakukan karena ada satu bulan. Oke. Jadi emang udah pas deh kayaknya teman-teman maba nanti pas masuk diharapkan eventnya udah berjalan gitu ya. Oke, keren banget. Nah, terakhir mungkin Selfie sebelum kita menutup podcast pada hari ini. Mungkin ada pesan gitu buat teman-teman maba yang pengen join ke Himasos nantinya bisa disampaikan. Ya, buat teman-teman calon mahasiswa baru Unbos khususnya akan masuk join di Himasos, saya harapkan teman-teman semuanya bisa saling berinteraksi bersama kami dan jangan malu-malu pastinya karena kita sudah mahasiswa untuk teman-teman. Jadi saya harapkan pastinya untuk menjadi mahasiswa mendorong kita untuk terjun suatu saat di dunia sosial. Jadi untuk teman-teman silakan masuk yang mencintai interaksi kemasyarakatan, yang kadang risih apa segala macam tentang kehidupan yang ada lah pastinya pasti cocok untuk masuk sosiologi karena banyak sekali mencari ketenangan juga betul. Kali ya. Oke, paling terakhir nih deh kalau untuk Selfie terakhir, ini udah terakhir banget nih, udah gak ada lagi terakhir. Terakhir Selfie harapan untuk Himasos ke depannya akan seperti apa? Apalagi kamu hanya beberapa bulan lagi kan ya, harapannya akan seperti apa sih Himasos ini? Harapan saya untuk Himasos khususnya untuk kepengurusan selanjutnya, teruskan pengembangan kita, program-program kita, dan pastinya harus mencapai hal-hal besar ke depannya. Jangan mudah menyerah untuk teman-teman. Pastinya jangan menganggap bahwa kepengurusan selanjutnya SDM-nya selalu kurang. Tapi saya percaya pasti setelah ini akan masuk begitu banyak Himasos sosiologi. Jadi banyak mengembangkan itu. Oke, keren banget teman-teman. Ternyata di Himasos itu selain bisa jadi wadah untuk pengembangan diri juga, tentunya kita bisa menjadikan wadah untuk berkolaborasi. Apalagi kita sebagai makhluk sosial ya membutuhkan kolaborasi dan membutuhkan orang lain juga. Oke, baik teman-teman. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung podcast hari ini. Terima kasih untuk Selfie yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang Himasos. Jadi untuk teman-teman maba, adik-adik maba atau teman-teman di luar sana yang penasaran nih dengan Himasos, boleh banget nonton sampai akhir. Dan nantinya kalau masih ada yang bingung, bisa banget buat nanya ke ketua Himasos kita nih. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Selfie, terima kasih juga untuk teman-teman yang menonton podcast ini dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di Education Talk selanjutnya. Saya Rizky Andriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.